Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa anak adalah selembar kertas putih yang nantinya dapat saya isi dan juga gambar sesuai kehendak saya. Selain itu, saya sebagai guru harus berada di depan kelas untuk memberikan contoh. Juga harus lebih tahu segala hal, kemudian mentransfer pengetahuan saya terhadap peserta didik. Pembelajaran yang selama ini saya terapkan lebih terfokus pada aspek kognitif. Saya merasa gagal jika peserta didik saya tidak mencapai nilai KKM. Saya yakin pembelajaran terbaik adalah di kelas, karena beranggapan di kelas atau di laboratorium IPA, anak lebih berkonsentrasi untuk belajar. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, keyakinan saya mulai berubah dan kepercayaan saya mulai terkikis. Saya sadar bahwa anak adalah kertas dengan penuh banyak coretan samar dan buram. Coretan tersebut adalah sifat dasar anak. Saya selaku pendidik harus dapat menebalkan coretan samar dan buram tersebut, menuntun mereka dengan menjadi pamong bagi mereka, sehingga mereka mendapatkan kemerdekaan belajar. Tentu saja, saya merasa tertantang dan ingin mengeksplor lebih dalam coretan-coretan peserta didik. Perubahan yang saya lakukan di kelas adalah membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan dengan memperbanyak menggunakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dapat saling berinteraksi, memberi kesempatan kepada mereka untuk berkarya, mengkonstruksi pemahaman mereka secara mandiri, memanfaatkan sumber belajar. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan minat dan kemampuannya, dan guru harus berinovasi sehingga tercipta profil pelajar Pancasila. Ide atau gagasan yang muncul selama proses perubahan adalah kegiatan pembelajaran tidak harus selalu di dalam kelas. Bisa di laboratorium IPA, bisa di halaman sekolah, ataupun di lingkungan sekitar sekolah. Selain itu, saya selalu mendokumentasikan pembelajaran saya sebagai bahan evaluasi diri dengan menggunakan kamera. Evaluasi ini dapat mengetahui kekurangan saya dan nantinya dapat saya perbaiki di pertemuan yang akan datang. Selain itu, sebelum pembelajaran dimulai, saya meminta peserta didik untuk menuliskan harapannya selama dan setelah pembelajaran selesai di kertas note berwarna supaya dapat saya baca sebagai saran dan mengembangkan pembelajaran yang diharapkan peserta didik. Proses dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik yang saya lakukan adalah selama ini saya selalu mentransfer ilmu. Kini saya ubah dengan menggali potensi diri pada mereka. Salah satunya dengan melakukan keterampilan proses sains, yaitu melakukan kegiatan praktikum sesuai dengan materi yang sedang dipelajari oleh peserta didik. Kegiatan praktikum dalam mata pelajaran IPA yang saya ampuh memang selalu efektif karena pembelajarannya selalu berpusat pada peserta didik. Saya juga menggunakan model pembelajaran discovery learning untuk menunjang keterampilan peserta didik seperti menggunakan alat IPA, keterampilan afektif peserta didik seperti berdiskusi, bekerja sama, menyampaikan pendapat, dan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas untuk melatih public speaking dan kepercayaan dirian mereka. Selain itu juga menggali keterampilan kognitif dengan cara memberikan kuis. Perubahan yang saya lakukan dimulai dari perencanaan. Perencanaan ini dimulai dengan berkonsultasi kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, beserta rekan guru lainnya untuk mendukung saya dalam kegiatan guru penggerak, salah satunya di Kafe Bangkalan. Kemudian dilanjutkan dengan membuat perangkat pembelajaran yang berdiferensiasi yang akan meningkatkan profil pelajar Pancasila. Setelah perencanaan, saya lanjutkan dengan penerapan, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning untuk menunjang keterampilan peserta didik
seperti menggunakan alat IPA, keterampilan afektif, dan juga mereka dapat mempresentasikannya di depan kelas untuk melatih public speaking dan kepercayadirian mereka. Selain itu juga menggali keterampilan kognitifnya dengan menggunakan dan memberikan kuis. Sedangkan untuk refleksi, yaitu peserta didik lebih antusias dan memberikan testimoni positif terhadap pembelajaran yang telah saya lakukan. Berikut adalah testimoni dari rekan guru dan juga siswa. Ya. Belajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi sangat cocok untuk mengembangkan kreativitas siswa hingga tercipta profil pelajar Pancasila. Ya. Saya suka cara mengajarnya Bu Reva tentang pelajaran IPA karena cara mengajarnya Bu Reva secara rinci dan mudah dipahami. Saya setelah belajar IPA, saya menjadi lebih semangat dan bisa berdiskusi dengan teman sekelompok saya. Setelah saya belajar IPA, saya ingin belajar IPA lagi karena IPA itu menyenangkan.